Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para hadirin hadirat, keluarga kita semuanya, kerabat kita, masyarakat kita, bangsa kita semuanya, semuanya kita saling mencintai dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semoga Anda semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dalam keadaan selamat dari segala hal yang memberatkan, menakutkan, membahayakan kita, termasuk COVID-19 ini. Dan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan kesuksesan, keberhasilan, dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, di tanggal 15 Muharram ini dan berhubungan dengan juz yang ke-15, ada surat Al-Isra dan ada surat Kahfi, yang kalau diartikan secara umum sebuah perjalanan atau perjalanan malam, dan ada gua atau tempat bersembunyi, tempat mendapatkan ketenangan, mendapatkan keselamatan dari hal yang membahayakan, ya. Jadi gua, tempat berteduh juga, ya. Jadi ada perjalanan, ada tempat ketenangan dan tempat berteduh secara umum. Maka dalam kesempatan ini kita mengambil tema di catatan harian ini adalah tentang perjalanan. Perjalanan as-sirah, al-isra, ya. As-sirah adalah perjalanan, sara yasiru sayratan wasiratan, ya. Kalau siratul hayah, maka perjalanan hidup atau menjadi autobiografi, ya. Ya, perjalanan. Saudaraku semuanya, bahwa hidup ini memang ibarat orang yang berjalan. Berjalan atau melakukan perjalanan maknanya pasti mengandung bergerak atau pergerakan, pergeseran, bergerak dari kelahiran sampai menuju akhir ajalnya. Maka bergerak terus tuh, bergerak dari lahir, kemudian menangis, bergerak, tumbuh fisiknya, tumbuh akalnya, ya kan, kemudian tumbuh anatomi dan secara pertumbuhan fisik, sampai kemudian menjadi tifl, menjadi ghulam, ya kan, menjadi anak kecil, menjadi anak yang menjelang dewasa, menjelang balik, kemudian balik, ya, kemudian remaja lincah, kemudian orang yang setengah umur, orang yang sempurna umur, orang yang tua, orang yang pikun, dan kemudian habis di situ. Nah, ini adalah makna perjalanan. Jadi kehidupan ini, ya, pasti ada pergerakan, ada pergeseran. Begitu juga, jadi ada perjalanan intelektual, perjalanan rohani. Jadi pemikiran orang itu juga tumbuh menjadi pemikiran yang tertib, yang sempurna, ya kan, yang matang. Nah, ini juga sebuah jadi pergerakan dan perjalanan pergeseran. Ada perjalanan tentang keimanan spiritual seseorang. Jadi keimanan seseorang pun terus jadi mengalami perjalanan perubahan dan terus naik sampai jadi ke tingkat yang yakin, misalnya, ya. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, berbuat ibadah, bekerjalah sampai kamu masuk ke tingkatan yakin. Nah, begitu. Inna akramakum indallahi atqakum.
sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi pada dasarnya ini tidak ada yang berhenti, tapi semuanya bergerak, semuanya adalah berjalan. Secara fisik adalah perjalanan ini dilakukan bisa di waktu siang, kategori mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, maka itu disebut perjalanan siang dari sisi waktu. Dan ada juga yang disebut perjalanan malam. Nah, dan kalau dilihat dalam kehidupan ini, subhanallahil azim, di waktu siang juga ada makhluk-makhluk Allah yang full berjalan. Di waktu malam juga ada makhluk-makhluk Allah yang full berjalan dan bersip-sipan. Aku sipnya siang, aku sipnya malam. Tuh. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya. Dalam hadis itu, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Bahwa Allah selalu membuka tangannya di waktu malam sehingga orang-orang yang beraktivitas siang ketika ada kesalahannya maka bisa kembali kepada Allah di waktu malam. Begitu juga Allah selalu membuka tangannya di waktu siang biar makhluk Allah yang di sip-sipan malam bekerja, kalau ada kekurangan dan kesalahannya bisa tobat di waktu siang. Luar biasa. Walau ma sakana fil laili wan nahar. Dan semua yang tenang di waktu siang dan di waktu malam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am. Nah, maka perjalanan siang dan perjalanan malam semuanya ada tabiatnya. Kalau mau melihat pemandangan, maka jadi di waktu siang bisa melihat gunung, bisa melihat al-manazir al-jamilah, pemandangan yang bagus dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh melihat unta kaifa khuliqat, ya kan, wa ilal jibali kaifa nusibat, ya kan, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Ini siang karena ini adalah kaitannya dengan kelezatan al-absar wal ibsar. Ya. Jadi keindahan penglihatan mata. Ya, tapi perjalanan malam ini ada keindahannya juga, makanya bis malam itu indah juga, makanya perjalanan malam itu tidak melelahkan karena langsung tidur. Nah gitu, di bis, kereta, ya Allahu Akbar, indah. Dan ke perjalanan malam atau sebagian malam itu juga tidak bisa melihat pemandangan kecuali pemandangan yang indah di waktu malam. Pemandangan sinarnya cahayanya listrik yang indah ketika kita di atas daerah Timur Tengah, ya kan, maka ketika ketinggian yang sekitar mungkin tinggal 1 kilo atau 2 kilo di atas negara-negara itu, maka kelihatan cemplorot karena memang mereka mainnya di listrik. Nah, tapi kalau siang nggak ada indahnya karena kan cuman kotak-kotak begitu aja, dan kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan yang kayak di negara lain misalnya, ya. Jadi ada keindahan di waktu malam, keindahan bintang, ya kan, keindahan cakrawala malam. Nabiullah Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, ya. Nah, jadi seperti itu, semuanya indah, semuanya tepat, semuanya pas, ya. Itu perjalanan. Kalau malam maka dengan al-basirah, al-absar wal basirah, ya kan, maka ada jadi dengan mata hati, oh indah, oh indah sekali, dengan basirah, dengan mata hati. Maka meskipun al-absar, penglihatan mata kasat mata ini kurang berfungsi misalnya di malam, maka ketika basirahnya itu tajam, maka itu perjalanan spiritual. Maka ada perjalanan spiritual, qiyamul lail, lezat sekali bagi orang yang sedang bermunajat, berbisik dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka indah sekali. Maka itu dengan basirah,
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Dalam konteks ini pula Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah di sebagian malam, ya kan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan perjalanan siang sudah sering dilakukan setiap hari oleh siapa kita, dan sangat-sangat melelahkan. Nah, gitu. Perjalanan siang itu melelahkan, termasuk tamasya, misalnya ke Anyer, pulang tepar, ya kan, begitu kan. Nah, padahal yang namanya tamasya rekreasi itu adalah indah. Dari awalnya memang tamasya rekreasi di waktu siang itu adalah ingin refreshing, ingin mencari kesenangan, tapi ada yang pulang tepar karena perjalanan siang itu melelahkan. Nah, tabiatnya. Ya, jadi luar biasa. Maka indah ada safaru ar-ruhani, safarul basira, yaitu perjalanan keruhanian dan perjalanan batin dan mata hati. Oh, itu betapa indahnya, luar biasa. Dan ada perjalanan lahir batin yang sudah dimediasi dan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW dan Mi'raj-nya Rasulullah SAW itu perjalanan yang sangat indah sekali, ya kan. Makanya linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dan perjalanan malam tidak melelahkan. Nah, dari sisi itu perjalanan rohani, keimanan tidak melelahkan, dan itu membangun kelezatan. Hidup adalah perjalanan. Gitu. Al-hayatu hiya as-sayyarah atau as-siyarah. Nah, gitu. Hidup adalah perjalanan. Luar biasa. Dan dengan berjalan ini orang akan mendapatkan pengalaman-pengalaman. Di perjalanan siang pasti akan melihat keindahan, pengalaman, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan melewati. Jadi al-ard, al-aradi, jadi bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan malam dalam arti fisik, ya kan, fisik, maka juga akan melewati banyak kota, provinsi, tapi tidak tahu, apalagi di udara pakai pesawat, ya kan. Tapi ada basirah di situ, ada jadi keindahan secara hati, kelezatan secara mata hati. Dan biasanya perjalanan ini adalah bagian dari hiburan, dari penyegaran, dari refreshing, ya begitu. Makanya silahkan fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Nah, gitu. Indah sekali, baik secara fisik ataupun spiritual. Dan semuanya tadi adalah jadi bergerak. Rasulullah SAW ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada refreshing fisik dan ada refreshing spiritual. Di saat bahwa kondisi lingkungan itu tidak mendukung, karena Rasulullah SAW sudah tinggal di Madinah, di Makkah, ya kan. Jadi sekitar 8 atau 9 tahun, ya kan. Ya. 9 tahun, dari umur 40 diangkat menjadi nabi sampai 49 atau masuk 50, ya kan. Jadi itu adalah perjalanan yang ada di darat, yang ada di Makkah bersama masyarakat publik, ya kan. Luar biasa. Rasulullah melakukan tugasnya, misinya, berjibaku, berkompromi, kolaborasi, berakhlak mulia bersama masyarakat. Dan secara teori kalkulasi hasil dengan ilmu Allah yang Allah Maha tahu bahwa nantinya Rasulullah cuma diberi umur 63 tahun, maka Allah Maha tahu
ya kan, dan apa yang dialami oleh Rasul dalam perjalanan fisik, ya kan, dan spiritual yang ada di Makkah. Jadi secara hasil pengikut komunitas sangatlah kecil, ya, sangatlah kecil, meskipun sangat berarti bagi Allah. Allah yang maha tahu bagaimana endingnya sebuah risalah dan misi dan seterusnya. Maka di waktu itu orang-orang terbaik, orang-orang yang jadi mempunyai jasa untuk membackup perjalanan Rasulullah, jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang telah mewakafkan dirinya, mewakafkan hidupnya dan mewakafkan hartanya untuk misi Rasulullah SAW. Dan beliau adalah pamannya Abu Thalib yang telah jadi secara pembelaan luar biasa dengan karismatiknya, dengan juga kelembutannya. Dan pada waktu itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya tentu sangat sedih secara hati, perasaan, ya kan, tentu sangat sedih. Maka secara fisik pun kehilangan, ya, secara fisik pun kehilangan. Maka dari itu Rasulullah sedih, dan secara teori tercatat disebut Amul Huzni, hari berduka, ya. Nah, maka perjalanan itu adalah awalnya rekreasi, awalnya mencari hiburan, mencari kesenangan. Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergerak dan melihat tempat yang bukan tempat yang biasa. Sesekali penting. Tempat biasa ini membuat bete, ya kan, apa namanya, boring, ya. Jadi begitu. Akhirnya diajak jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Maka kemudian tidak lewat darat. Kalau lewat darat kudu naik onta, ya kan. Maka lewatnya antara darat dan atas, seret, begitu indah. Coba bayangin aja kalau sekarang pesawat, ya kan, gitu, antara, dan bisa melihat bintang, bisa melihat ini dan seterusnya, luar biasa. Kemudian secara kecepatan, secara keindahan, secara ini beda. Makanya tadi saya bilang sudah didesain dan dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu beberapa second, beberapa menit, ya kan, lalu sudah sampailah ke tempat yang lain yang namanya Masjidil Aqsa. Dengan pemandangan fisik dan pemandangan rohani semuanya ada, ya kan, semuanya ada, ketemu secara jadi rohani, ya, dengan seluruh peristiwa yang diizinkan oleh Allah dan diberitahu oleh Allah. Salah satunya adalah reuni dengan para pendahulu, para nenek moyang, para leluhur sampai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Betapa indahnya ketika sebuah informasi sejarah kemudian diringkas menjadi dekat dan menjadi kelihatan, dan semuanya kelihatan. Oh, Bapak Adam, oh Masya Allah, Bapak Ibrahim, oh Masya Allah, kakek Ismail, oh Masya Allah, semuanya hadir. Dan Rasulullah mendapatkan kemuliaan untuk menjadi imam mereka secara teks, mengimamin mereka. Allahu Akbar. Semua kesedihan-kesedihan tadi bisa hilang. Karena apa? Karena ada kelezatan dan kemuliaan yang luar biasa. Ya, dilanjutkan perjalanan vertikal ini, horizontal ini. Nah, jadi meskipun tidak mendarat, tapi dia mengudara, yang begitu indah, menutup dan mengcover seluruh luka dan jerih payah yang ada di darat, di dunia, yang selama ini dialami oleh Rasulullah setidaknya 10 atau 9 tahun lebih. Maka kemudian ada perjalanan vertikal, lebih ajaib. Hanya imanlah yang bisa menerima, hanya iman yang bisa menerima, karena jalan begini. Kemudian medianya belum diciptakan, pesawatnya jadi belum ada, tapi Allahu Akbar walillahil hamdu al-khaliq al-badi' al-mubdi'.
Allah yang maha indah, Allah yang maha agung. Jadi mempunyai cara, dan semua sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Jadi ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit ke-7. Lalu kemudian apa? Jadi berdialog di setiap pintu langit ini. Hanya iman yang bisa ini adalah rekreasi vertikal. Ada rekreasi horizontal, perjalanan horizontal, dan ada perjalanan vertikal. Indah sekali. Dan sampai kepada suatu titik derajat makhluk bumi atau makhluk dunia, sampai kepada titik tertinggi di suatu terminal, suatu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Jadi hidup adalah perjalanan, dan perjalanan itu refreshing, perjalanan itu indah. Sampai di sana, Masya Allah, ada sinar yang sangat terang, gamblang, cetok, welo-welo gamblang. Nah, jadi ujung perjalanan ini memang harus putih, harus tenang, harus jelas, harus gamblang. Ya, dengan mendapatkan perintah untuk sholat 50 kali, dan kemudian jadi dengan metode yang ada dan desainernya Allah yang maha agung, maka menjadi 5 kali dan balik ke dunia. Subhanallahil azim. Jadi perjalanan itu menghadirkan jadi sebuah inspirasi, menghadirkan jadi sebuah terobosan, menghadirkan sebuah siklus kehidupan yang baru, dan kemudian menghadirkan kesungguhan karena apa? Untuk melaksanakan hasil sebuah perjalanan tadi. Dan disitulah kemudian jadi ada hidup baru, bersyariat atau bertata tertib yang sempurna, ya kan? Ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya. Meskipun semua ini toh pada dasarnya ada yang secara makna, ada yang secara kegiatan sudah dilakukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Anda sedih, berjalanlah. Perjalanan apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Apakah perjalanan fisik atau perjalanan spiritual? Silahkan. Jadi bila perjalanan fisik pun juga bisa mengurangi kegalauan dan kesedihan, silahkan lakukan. Ya, tapi jangan sampai menimbulkan efek tepar, ya kan, begitu. Dan perjalanan spiritual silahkan. Jadi itu juga menghilangkan kesedihan dan menghilangkan kegalauan. Lalu perjalanan jadi bisa menghadirkan jadi inspirasi baru, pikiran baru, ya kan, kekuatan baru, tekad baru, kemauan baru. Jadi pekerjaan baru. Saya sekarang begini. Nah, itu harus ada, itu dari sebuah perjalanan. Saudaraku, kita berjalan seperti ini dan kita saling ketemu. Ini adalah bagian dari hasil perjalanan. Dan terus kita berjalan. Dulu tidak kenal, bersamaan dengan proses maka kita kenal. Kenal yang hanya begitu aja cuek, tapi akhirnya kenal yang yang perhatian, kenal yang mempunyai kekuatan, kenal yang mempunyai proyek, kenal yang mempunyai prospek, kenal yang menjadi andalan untuk mengantarkan kita menuju kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan adalah sebuah keniscayaan, sebuah media yang akan jadi membuat kita lebih tenang, lebih mulia, lebih bahagia. Tapi ingat, jangan sampai dengan perjalanan ini Anda menjadi galau secara pribadi, galau secara keluarga, galau secara kemasyarakatan. Maka ada yang perlu ada yang perlu diteliti dan ditelaah kembali. Jadi perjalanan ini harus mengantarkan kita keberhasilan, ketenangan, kelezatan, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.